Pernahkah kamu menolong sesuatu yang tampak kecil, lalu melupakannya begitu saja? Bagaimana jika bertahun-tahun kemudian kebaikan itu kembali, bukan hanya untuk berterima kasih, tapi untuk mengungkap sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi? Ini bukan sekadar cerita tentang seekor hewan. Ini tentang satu keputusan kecil yang diam-diam menyelamatkan banyak nyawa. Dan saat kebenaran itu akhirnya terungkap, semua orang terdiam. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang gadis bernama Lila. Ia dikenal sederhana, pendiam, namun hatinya hangat. Setiap pagi, ia berjalan melewati hutan kecil untuk pergi ke sekolah. Suatu hari, langit tampak cerah, angin berhembus lembut, namun sesuatu terasa berbeda. Lila mendengar suara lemah, sangat pelan, hampir tak terdengar. Ia berhenti, menoleh ke kanan dan kiri. Suara itu datang dari semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekat. Di balik dedaunan, ia melihat seekor hewan kecil. Tubuhnya kurus, bulunya kotor, napasnya tersengal. Seekor anak rusa. Matanya sayu, seolah meminta pertolongan. Lila terdiam sejenak. Ia tahu, ini bukan hal mudah. Jika ia terlambat ke sekolah, ia bisa dimarahi. Namun, ia tak bisa pergi begitu saja. Perlahan, ia berlutut. "Tenang, aku di sini," bisiknya lembut. Anak rusa itu hampir tak bergerak. Lila melihat luka di kakinya. Cukup parah. Tanpa berpikir panjang, ia membuka tasnya, mengambil air minum. Ia meneteskan sedikit air ke mulut hewan itu. Awalnya tak ada reaksi. Namun beberapa detik kemudian, anak rusa itu bergerak sedikit. Matanya terbuka lebih lebar. Harapan kecil muncul. Lila tersenyum tipis. Ia tahu, ia harus membantu lebih jauh. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh kecil itu. Sangat ringan. Terlalu ringan. Ia membawanya pulang. Langkahnya pelan, namun pasti. Hari itu, ia tidak pergi ke sekolah. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut. "Lila, apa itu?" Dengan napas sedikit terengah, ia menjawab, dia butuh bantuan. Ibunya terdiam, melihat kondisi hewan itu. Ia mengangguk pelan. "Baik, kita rawat bersama." Hari-hari berikutnya berubah. Lila merawat anak rusa itu dengan penuh perhatian. Membersihkan lukanya, memberinya makan, menjaganya tetap hangat. Ia bahkan memberinya nama. Aru, katanya lembut. Hari demi hari, Aru mulai membaik. Ia mulai berdiri. Pelan. Gemetar. Namun penuh usaha. Lila selalu di sampingnya. Menyemangati. Tertawa kecil. Setiap kali Aru mencoba berjalan, ikatan di antara mereka tumbuh tanpa disadari. Namun, Lila tahu satu hal. Aru bukan miliknya. Aru adalah bagian dari hutan. Suatu pagi, ketika matahari terbit, ia berdiri di tepi hutan. Aru di sampingnya.
Sudah kuat. Sudah sehat. Lila menatapnya lama. Matanya sedikit berkaca-kaca. Kamu harus pulang. Aru menatap balik. Seolah mengerti. Seolah tak ingin pergi. Namun akhirnya, ia melangkah. Masuk ke dalam hutan. Perlahan, Lila berdiri diam. Mengawasi hingga bayangannya menghilang di antara pepohonan. Ia menarik napas panjang dan tersenyum kecil. Ia tak tahu bahwa pertemuan itu belum benar-benar berakhir. Waktu berlalu. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Hidup kembali normal. Lila kembali ke rutinitasnya. Sekolah. Membantu ibu. Dan sesekali berjalan di tepi hutan. Namun, setiap kali ia melewati tempat itu, ia selalu berhenti sejenak. Seolah berharap. Namun hutan tetap sunyi. Tak ada tanda Aru. Awalnya, ia merasa sedikit sedih. Tapi perlahan, ia mengerti. Aru sudah kembali ke dunianya. Dan itu yang terbaik. Musim pun berubah. Hujan datang lebih sering. Sungai kecil di dekat desa mulai meluap. Beberapa warga mulai khawatir. Namun, semua masih terasa aman. Hingga suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Suara petir menggema. Lila terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara air. Bukan suara biasa. Lebih deras. Lebih dekat. Ia bangkit. Membuka jendela. Matanya melebar. Air sungai meluap. Mendekati rumah-rumah warga. Ibu, panggilnya panik. Ibunya segera bangun. Mereka saling menatap. Situasinya serius. Tanpa banyak bicara, mereka mulai bersiap. Mengangkat barang penting. Mencari tempat lebih tinggi. Di luar, suara orang-orang mulai terdengar. Panik. Bingung. Air terus naik. Cepat. Lila membantu sebisanya. Namun di tengah kekacauan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang familiar. Seolah ada yang memanggilnya. Ia menoleh ke arah hutan. Gelap. Namun di antara hujan deras, ia melihat bayangan bergerak. Cepat. Lincah. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu mendekat. Semakin jelas. Seekor rusa. Lebih besar. Lebih kuat. Namun matanya. Lila mengenal mata itu. Aru, bisiknya pelan. Rusa itu berhenti beberapa meter darinya. Menatap lurus. Tak ada rasa takut. Hanya ketenangan. Dan sesuatu yang lain. Seolah ingin menyampaikan pesan. Aru menggerakkan kepalanya. Sekali. Seperti memberi isyarat. Lila bingung. Namun instingnya berkata, ini penting. Aru berbalik. Melangkah menjauh. Menuju arah hutan. Lalu berhenti. Menoleh lagi. Menunggu. Lila ragu sejenak. Di belakangnya, air semakin naik. Orang-orang berteriak. Namun di depannya, Aru menatapnya dengan pasti. Seolah berkata, ikuti aku. Lila menarik napas dalam.
Keputusan harus dibuat. Ia menoleh pada ibunya. "Ibu, ikut aku." Ibunya terkejut. Namun melihat keseriusan Lila, ia mengangguk. Mereka berdua mulai mengikuti Aru. Masuk ke arah yang tidak biasa. Jalur sempit, licin, gelap. Namun Aru berjalan tanpa ragu. Seolah ia tahu jalan. Beberapa warga melihat mereka. "Lila, mau kemana? Tidak aman ke sana." Namun Lila terus berjalan. Ia percaya. Langkah demi langkah. Mereka semakin jauh dari desa. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih tinggi. Tanahnya kering. Aman dari air. Beberapa saat kemudian, beberapa warga lain mulai mengikuti. Mereka melihat tempat itu dan tersadar. Ini tempat perlindungan. Air tidak sampai ke sana. Orang-orang mulai berkumpul. Selamat. Napas lega terdengar di mana-mana. Lila menoleh ke arah Aru. Rusa itu berdiri tenang, mengamati dari kejauhan, seperti memastikan semuanya aman. Mata Lila berkaca-kaca. "Terima kasih." Aru hanya diam. Namun kali ini, tatapannya terasa berbeda. Lebih dalam. Seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Dan Lila merasakannya. Ini bukan kebetulan. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi datang perlahan. Hujan mulai reda. Kabut tipis menyelimuti bukit. Warga desa masih berkumpul. Lelah, namun selamat. Lila duduk diam. Matanya mencari satu sosok. Aru. Namun, ia tidak terlihat. Seolah menghilang begitu saja. Lila berdiri. Perasaannya campur aduk. Bersyukur. Namun juga penasaran. Ia berjalan menjauh sedikit. Menyusuri pinggir bukit. Angin pagi terasa dingin. Tiba-tiba, suara langkah lembut terdengar. Lila menoleh cepat. Di antara pepohonan, Aru muncul kembali. Namun, ia tidak sendiri. Di belakangnya, muncul beberapa rusa lain. Lebih besar, lebih kuat. Dan di tengah mereka, seekor rusa tua. Tubuhnya tegap. Tatapannya tajam. Namun tenang. Lila terdiam. Aru mendekat perlahan. Berhenti tepat di depan Lila. Tidak ada jarak takut. Hanya kepercayaan. Lila menelan napas. "Aru." Rusa tua itu melangkah maju. Semua rusa lain memberi jalan. Seolah ia pemimpin. Ia menatap Lila dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan sekadar hewan biasa. Lila merasakannya. Seolah ada pesan. Tanpa kata, Aru menundukkan kepalanya sedikit. Isyarat hormat. Lila terkejut. Mengapa Aru melakukan itu? Rusa tua itu mendekat satu langkah lagi. Lalu, ia juga menundukkan kepala. Hening. Angin berhenti sejenak. Dunia terasa diam. Lila merasakan jantungnya berdegup. Cepat. Namun anehnya, ia tidak takut. Justru, ia merasa damai. Tiba-tiba, kilasan ingatan muncul. Hari itu,
Saat ia menemukan Aru, saat ia memilih untuk menolong, tanpa mengharap apapun, tanpa tahu akibatnya. Dan kini, semua itu kembali dalam bentuk yang tak terduga. Rusa tua itu mengangkat kepalanya, menatap ke arah desa yang jauh di bawah. Air masih terlihat. Bekas banjir jelas terasa. Lalu ia kembali menatap Lila, seolah berkata, "Pilihanmu menyelamatkan lebih dari satu kehidupan." Lila menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Aku hanya melakukan yang bisa kulakukan." Aru melangkah mendekat lagi. Sangat dekat sekarang. Ia menyentuhkan kepalanya pelan. Ke tangan Lila. Hangat. Nyata. Bukan mimpi. Lila tersenyum. Air mata jatuh perlahan. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena mengerti bahwa kebaikan kecil tidak pernah benar-benar hilang. Rusa tua itu berbalik. Perlahan, kawanan mulai bergerak. Namun sebelum pergi, Aru berhenti sekali lagi. Menoleh. Menatap Lila untuk waktu yang lebih lama. Tatapan itu berbeda. Lebih dalam. Seolah menyimpan rahasia. Seolah berkata, "Masih ada yang harus kamu ketahui." Lila merasakannya. Jelas. Ini belum selesai. Dan apapun kebenarannya, akan segera terungkap. Hari-hari setelah banjir mulai kembali tenang. Warga desa membersihkan rumah, memperbaiki yang rusak. Pelan-pelan, kehidupan kembali berjalan. Namun bagi Lila, semuanya terasa berbeda. Ia sering memikirkan Aru dan kawanan rusa itu. Terutama, tatapan terakhir itu. Seolah ada pesan yang belum selesai. Suatu sore, langit berwarna keemasan. Lila kembali ke hutan. Sendiri. Langkahnya pelan. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Ia sampai di tempat pertama kali menemukan Aru. Sunyi, namun damai. Tiba-tiba, ranting patah terdengar. Lila menoleh. Aru berdiri di sana. Tenang. Seperti sudah menunggu. Lila tersenyum kecil. "Kamu datang lagi." Aru mendekat. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia berjalan melewati Lila. Lalu menoleh. Isyarat yang sama seperti dulu. "Ikuti aku." Tanpa ragu, Lila mengikutinya. Mereka masuk lebih dalam ke hutan. Jalur yang belum pernah ia lewati. Pepohonan semakin rapat. Cahaya matahari mulai berkurang. Namun Aru tetap berjalan pasti. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Lila terdiam. Di depannya, terlihat bekas-bekas lama. Pohon-pohon yang ditebang. Tanah yang tergali. Jejak manusia. Namun semuanya sudah lama ditinggalkan. Aru berhenti. Menatap tempat itu. Lila perlahan mengerti. Ini bukan tempat biasa. Ini tempat berbahaya. Dulu, Lila mengingat cerita warga desa tentang pemburu liar yang pernah datang bertahun-tahun lalu, memburu hewan di hutan ini tanpa ampun, tanpa peduli. Dan tiba-tiba,
Semuanya terasa jelas. Luka Aru. Tubuhnya yang lemah dulu. Itu bukan kecelakaan biasa. Ia adalah korban. Korban dari keserakahan manusia. Lila menutup mulutnya pelan. Matanya berkaca-kaca. Aru, kamu. Aru menatapnya. Tenang. Namun dalam. Seolah berkata, ya, itu masa lalu. Lila melihat sekeliling lagi. Tempat ini sunyi. Namun menyimpan cerita. Cerita yang pahit. Dan kemudian, ia menyadari sesuatu yang lebih besar. Jika hari itu, ia tidak menolong Aru, maka Aru tidak akan selamat. Jika Aru tidak selamat, maka malam banjir itu, tidak ada yang akan menuntun mereka. Tidak ada yang akan menunjukkan tempat aman. Dan mungkin, banyak orang tidak akan selamat. Lila terdiam lama. Kebenaran itu sederhana. Namun sangat dalam. Satu kebaikan kecil bisa kembali sebagai kebaikan besar. Bukan karena balasan, tapi karena hubungan yang tercipta dari ketulusan. Aru melangkah mendekat sekali lagi. Menyentuh tangan Lila dengan lembut. Seperti pertama kali. Namun kali ini, Lila benar-benar mengerti. Terima kasih, sudah kembali. Bisiknya pelan. Aru mundur perlahan. Lalu berbalik. Melangkah menuju hutan. Namun kali ini, Lila tidak merasa sedih. Ia tersenyum. Karena ia tahu, ini bukan perpisahan. Hutan itu hidup. Dan di dalamnya, ada ikatan yang tak terlihat. Yang akan selalu terjaga. Lila berdiri di sana. Menatap ke arah pepohonan. Hatinya tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami satu hal. Kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia akan menemukan jalannya kembali. Dengan cara yang tak terduga. Dan saat itu terjadi, ia bisa mengubah segalanya.